Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Fahmi Anwar, NPM 18711049. Saya dari program studi D3 Produksi Tanaman Pangan, jurusan Budidaya Tanaman Pangan, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi penyuluhan, yaitu saya di sini mengambil tema budidaya tumpang sari dalam upaya peningkatan produksi. Langsung saja, apa itu tumpang sari? Ya, definisi tumpang sari di sini adalah suatu bentuk pertanaman campuran atau polikultur berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Nah, kalau kita lihat dari definisi tumpang sari di slide, kita bisa menyimpulkan bahwasanya tumpang sari adalah sistem yang bisa kita gunakan dalam memproduksi tanaman dengan melibatkan dua tanaman atau lebih. Artinya, kita bisa menanam dua tanaman atau lebih dalam satu area lahan dan dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Ya, ini kira-kira gambar sistem tumpang sari. Kemudian dalam sistem tumpang sari ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan jenis tanaman yang tepat untuk dikombinasikan. Ya, memang di tumpang sari ini tidak semua jenis tanaman bisa kita kombinasikan. Artinya memang ada beberapa tanaman yang bisa kita kombinasikan dalam sistem tumpang sari, seperti kedelai dan jagung, kemudian tomat dan cabai, itu bisa kita tumpang sarikan. Ya, kemudian yang kedua, mengatur model tanam. Tentu untuk mengefisiensi lahan, kita harus mengatur model tanam yang tepat dalam sistem tumpang sari. Yang ketiga, waktu tanam. Nah, di sini perlu diperhatikan juga karena memang waktu tanam ini salah satu hal yang sangat penting dalam sistem tumpang sari. Yang pertama, model tanam. Kita bisa menggunakan beberapa model seperti yang ada di slide. Langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama ada mixed intercropping. Kita bisa lihat bersama. Di sini ada tanaman yang berwarna hitam dan berwarna putih. Nah, yang berwarna hitam ini artinya tanaman yang berbeda. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana pola tanam dari sistem mixed intercropping di sini. Tidak beraturan, atau artinya bercampur. Kemudian yang kedua yaitu row intercropping. Artinya ada baris yang bisa kita gunakan, atau di sini kita bisa melihat bahwasanya dua tanaman itu kita jajarkan atau sistem zigzag kalau kita lihat di sini. Kemudian yang ketiga yaitu row strip intercropping. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya satu tanaman di bagian pinggir atau kita tanam di bagian pinggir, dan di bagian tengah kita tanam dengan tanaman yang lain. Kemudian yang keempat, strip intercropping. Nah, di sini di bagian pinggir yang pertama itu ada dua tanaman yang sama, kemudian diselingi dengan tanaman yang lain, dan di akhir diselingi lagi dengan tanaman yang seperti di awal tetapi hanya satu baris. Lanjut. Kemudian ada model single row. Kita bisa lihat bersama. Di sini ada satu tanaman, satu baris tanaman. Kita bisa melihat di sini ada tanaman jagung. Kemudian di sela-sela tanaman jagung kita tanami dengan tanaman kacang tanah. Kemudian setelah itu kita tanami jagung kembali. Artinya model single row ini hanya ada satu baris jagung, kemudian diselingi dengan beberapa tanaman kacang atau yang lain. Lanjut. Kemudian model double row. Nah, perbedaannya antara model single row dengan double row di sini,
Yang single row kita lihat tadi hanya ada satu tanaman jagung atau tanaman yang di bagian pinggir. Dan untuk di model double row kita bisa melihat bersama bahwasanya di sini ada dua tanaman jagung, kemudian diselingi dengan beberapa tanaman yang lain, dan kemudian diselingi lagi dengan dua tanaman jagung. Lanjut. Ya, sistem tumpang sari. Yang pertama, dua atau lebih dari dua jenis tanaman. Nah, artinya di sini kita dalam sistem tumpang sari memang harus menanam lebih dari dua atau dua juga bisa. Kemudian yang kedua, berbeda famili. Nah, di sini penting. Kenapa harus berbeda famili? Karena memang tujuan dari sistem tumpang sari ini adalah agar tidak adanya kompetisi, baik itu hara tanaman, kemudian air, sinar matahari, dan lain sebagainya. Makanya kita harus mencari tanaman yang berbeda secara famili atau keluarganya. Ya, ini tadi tujuan dari sistem tumpang sari, agar tidak saling mengganggu dalam merebutkan unsur hara, cahaya, ataupun air. Ya, kita bisa melihat di sini ada beberapa kombinasi tanaman yang bisa kita terapkan dalam jenis atau sistem tumpang sari. Di sini kita bisa melihat yang pertama ada kedelai dan jagung, kemudian ubi kayu dan kacang tanah. Nah, kalau kita lihat dari contoh di sini, memang kebanyakan kita mengkombinasikan tanaman leguminasa, artinya tanaman kacang-kacangan. Kenapa seperti itu? Karena memang ketika kita mengkombinasikan dengan tanaman legum, di dalam tanaman legum itu ada yang namanya bakteri rhizobium. Nah, itu yang bisa memfiksasi nitrogen dari udara sehingga dapat menghasilkan nitrogen dan bisa menyediakan hara bagi tanaman. Lanjut. Ya, di sini ada sistem tumpang sari antara kacang tanah dan ubi kayu, model double row atau dua baris, dan memperhatikan waktu tanam. Kita bisa lihat di sini musim tanam 1, jaraknya sudah jelas. Untuk dalam baris di bagian tanaman kacang tanah yaitu 15 cm, kemudian di antar barisnya yaitu 40 cm. Nah, kemudian untuk ubi kayu kita bisa melihat di sini ada 2 ubi kayu, kemudian kita selingi dengan 3 kacang tanah, kemudian kita selingi lagi dengan sekitar 7 kacang tanah, dan kita kembali ke yang awal. Nah, di sini memang ada perbedaan waktu tanam. Biasanya kita menanam terlebih dahulu untuk bagian kacang tanahnya dulu, baru setelah itu kita masukkan yang ubi kayunya gitu. Nah, kemudian penyulaman. Penyulaman memang salah satu proses dalam kultur teknis atau budidaya. Kenapa ada perlu penyulaman? Karena memang penyulaman ini adalah salah satu proses penting dalam budidaya. Nah, penyulaman sebaiknya memang dilakukan 1 minggu setelah tanam. Kenapa 1 minggu? Kenapa tidak 2 minggu, 3 minggu, atau seterusnya? Karena memang 1 minggu itu kita bisa melakukan penyulaman. Itu disebabkan karena tanaman yang kita sulam itu bisa menyusul atau tumbuh dan berkembangnya bisa menyusul dengan tanaman yang kita tanam di minggu pertama. Berbeda dengan kita menanam 2 minggu kemudian, artinya tanaman yang kita sulam itu secara tumbuh dan berkembangnya atau secara panennya pasti berbeda. Nah, kita bisa melihat keseragaman kalau kita menyulam 1 minggu setelah tanam. Kemudian penjarangan tanaman dilakukan pada saat tanaman berumur 2 minggu setelah tanam, atau menyisakan 1 tanaman pada setiap lubang tanam untuk dipelihara. Nah, untuk yang kedua ini atau penjarangan tanaman, ini kan tentu ada beberapa tanaman yang memang kita sengaja tanam lebih dari 1 butir atau 1 benih dalam 1 lubang. Tapi kebanyakan seperti jagung, kemudian kacang tanah, atau kacang kedelai edamame, atau yang lain, kita hanya menanam 1 lubang 1 benih.
Next, selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan di sini meliputi kegiatan yang pertama yaitu pemupukan, kemudian penyiangan gulma, kemudian penyiraman tanaman, dan yang terakhir yaitu pembumbunan. Pertama yaitu pemupukan. Nah, dalam pemeliharaan salah satu proses yang cukup penting yaitu pemupukan. Nah, karena memang tujuan dari pemupukan ini sendiri adalah untuk menyediakan unsur hara yang sangat berguna bagi perkembangan dan juga pertumbuhan tanaman. Nah, pemupukan di sini biasanya dilakukan 1-2 pekan setelah tanam, kemudian sekitar umur 30 hari sampai 40 hari, dan yang terakhir biasanya umur sekitar 50 sampai 60 hari, tergantung dengan jenis tanaman yang kita tanam. Kemudian penyiangan gulma. Penyiangan gulma juga merupakan salah satu proses yang cukup penting dalam kultur teknis budidaya, karena tujuan dari penyiangan ini sendiri adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kompetisi perebutan unsur hara antara tanaman budidaya dengan gulma. Nah, kemudian penyiraman tanaman. Tentu air sangat berperan penting dalam proses fotosintesis tanaman. Jadi penyiraman tanaman di sini memang wajib dilakukan agar tanaman bisa berkembang dan bertumbuh dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian pembumbunan. Nah, tujuan dari pembumbunan ini sendiri yaitu agar perakaran tanaman itu lebih kuat, sehingga ketika terkena angin, penopang akar sendiri tidak menyebabkan tanaman rubuh. Nah, dari kegiatan pemeliharaan di sini, urutannya yang pertama yaitu penyiangan, kemudian kita lakukan pemupukan, kemudian kita bumbun, dan terakhir kita siram. Nah, selanjutnya keuntungan hasil tumpang sari. Di sini kita bisa melihat tabel 6 nilai kesetaraan lahan tumpang sari tanaman padi gugu dengan tanaman jagung manis. Di sini ada beberapa perlakuan. Perlakuan yang pertama, padi gugu monokultur dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm dengan nilai kesetaraan lahan 1. Kemudian padi gugu dan jagung manis dengan jarak tanam 50 cm x 30 cm dengan nilai kesetaraan lahan 1,86. Kemudian ada padi gugu dengan jagung manis dengan jarak tanam 50 cm x 40 cm dengan nilai kesetaraan lahan 1,64. Kemudian padi gugu dan jagung manis dengan jarak tanam 50 x 50 cm 1,58. Kemudian padi gugu dan jagung manis dengan jarak tanam 50 x 60 cm dengan nilai kesetaraan lahan 1,57. Kemudian yang terakhir ada padi gugu dan jagung manis 50 cm x 70 cm untuk jarak tanamnya dan nilai kesetaraan lahan 1,55. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai kesetaraan lahan? Nah, maksudnya adalah ketika kita menanam monokultur atau satu jenis tanaman dalam satu lahan, maka nilai kesetaraan lahan yang paling strategis atau paling baik itu hanya satu, artinya 100%. Yang kita dapatkan hanya 100%. Nah, kemudian ketika kita melakukan dengan sistem tumpang sari, dengan contoh padi gugu dengan jagung manis dengan jarak tanam 50 cm x 30 cm, maka hasil yang kita dapatkan yaitu sebesar 1,86. Artinya ada peningkatan 0,86% dibandingkan dengan kita melakukan sistem monokultur. Artinya keuntungan ini hampir 2 kali lipat antara kita menanam dengan sistem polikultur dibandingkan dengan penanaman secara monokultur. Nah, ini kan tentu sangat memuaskan atau sangat memberikan dampak yang baik bagi kita, apalagi ini mengefisiensi lahan yang kita gunakan, tetapi hasil atau produk yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa sedikit saya sampaikan terkait dengan budidaya atau sistem tumpang sari.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.